Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nano Buya dari Depok. Depok. Keduanan Pak. Ya betul. Mohon maaf, sebetulnya saya juga bukan peserta kholwat, tapi saya udah sangat familiar sekali dengan Buya, baik secara langsung ataupun di YouTube-nya. Buya, mungkin yang mau saya tanyakan itu adalah perihal soal doa. Penjelasan Buya soal doa itu dari waktu, bulan, hari, juga tempat, jam juga dijelaskan. Sampai ada doa itu yang menurut Buya itu ada, kalau bisa doa itu tersembunyi. Misalkan saya berdoa tetapi sangat tersembunyi sekali di dalam hati, apakah itu juga termasuk berdoa? Karena kita setiap melangkahkan kaki pada saat pergi bekerja ataupun apa, di jalan, tetapi hati saya tetap menginginkan berdoa. Apakah itu juga kategori dalam arti yang tersembunyi tadi? Tidak mesti saya harus setelah sholat maghrib atau apa duduk sendiri tersembunyi, tetapi saya melakukan doa tersembunyi ini adalah setiap saat, setiap kali saya berangkat bekerja ataupun kemanapun. Apakah itu termasuk dari yang dijelaskan sama Buya bahwa doa tersebut adalah doa yang tersembunyi? Itu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu ada yang dengan mulut, ada doa dengan perbuatan. Yang jujur adalah doa dengan perbuatan, bukan yang diucapkan. Karena sekalipun Anda baru berpikir, Allah sudah menangkap apa yang kau inginkan, dan Allah menunggu apa yang kau lakukan. Maka dalam berdoa adalah kejujuran, as-sidqu fil qaul was-sidqu fil amal. Jujur berkata dan jujur berbuat. Itu yang penting. Saya tidak percaya santri saya mengatakan kepengen pinter, pengen jadi kiai, tapi sekolahnya malas. Saya nggak percaya kok. Saya lebih yakin anak itu pengen pinter ketika dia sekolahnya rajin. Betul nggak? Ini pertimbangan. Kemudian lagi juga ada pepantas. Artinya kita jangan melihat kepada kekuasaan Tuhan yang tak terhingga ya, tapi kita juga ada satu nilai-nilai etis dalam diri kita sendiri. Andaikan Anda minta itu, kira-kira Anda pantas nggak dikasih hal itu? Dan Allah juga punya standar juga, tidak berarti semuanya sesuka-suka. Sekalipun Allah mengatakan Allah fa'alu lima yurid, tapi tetap ada standar itu. Allah akan memberikan sesuatu yang satu tepat waktunya, dan pada orang yang tepat orangnya, dan caranya yang sangat tepat caranya, tidak hanya kasih saja. Nah makanya kita dalam berdoa jangan memaksa Tuhan harus hari ini, harus segera. Minta-minta saja, waktunya serahkan Allah yang menentukan waktu yang tepat. Karena ketika kita diberi sesuatu pada waktu yang tidak tepat, menjadi tidak berguna. Ya, kalau salah waktu. Jadi bukan kebijakannya yang tidak tepat, tapi waktunya yang tidak tepat. Sekarang lagi musim COVID, jangan bikin kebijakan macam-macam, waktunya nggak tepat. Ya kan begitu persoalannya. Saya bisa ngasih anak saya sehari 100.000, saya sanggup. Izin Allah ngasih apa. Tapi pantas nggak anak sekolah SMP kelas 2 dikasih jajan sehari 100.000? Pantas nggak? Iya. Tapi kakaknya yang sudah kuliah di kedokteran, ya kalau dikasih, ya pantas dong. Pantas kan sehari 100.000. Kalau dia berapa pantasnya? Paling 10.000 kan? Toh makan sudah dijamin oleh pesantren di asal di sana. Tempat tidur sudah ada, semuanya ada. Jadi artinya bukan minta saja. Coba persiapkan dirimu sebelum kau meminta. Persiapkan dirimu supaya engkau layak untuk diberi. Itu yang penting. Ya seperti itu. Ini penting sekali. Artinya bahwa
Kenapa Allah itu memerlukan mendetail dan jelas dalam berimajinasi? Karena ya'ruju ilaihi fi kulli yaumin. Setiap hari itu semua peristiwa yang terjadi itu dilaporkan kepada Allah semua. Fi kulli yaumin miqdaruhu khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Seharinya Allah itu sama dengan 50.000 tahun. Relativitas waktunya satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Sedangkan setiap hari, bayangkan. Jadi dibagi aja lah sekarang bagaimana. Jadi kalau 1 meter tuh berapa senti? Nah sekarang kalau 1 mili ekuivalen dengan 1 kilometer. Jadi bagaimana itu sudah ukurannya sudah nano, ukuran sudah kuantum yang tidak bisa dibayangkan dalam pikiran, tapi ditulis bisa. Begitu saking padatnya Allah ngurusin kita itu, makanya sekali lagi yang jadi apa tadi ya, pokok pertanyaan tadi itu? Ya memang pada akhirnya Allah melihatnya apa yang kau lakukan dan apa yang kau pikirkan. Adapun ucapan itu formalitas saja sebetulnya. Iya, jadi apa ketika Nabi Zakaria yang usia sudah lanjut, istrinya mandul, pengen punya anak. Di Al-Quran mengatakan laqad wahanal admu minni, tulangku sudah lemah, ya kan, wasta'ala ra'su syaiba, umpatku sudah beruban, wa kana mar'ati akhira, istriku juga hamil, bagaimana aku bisa punya anak, ya kan begitu. Apakah Nabi Zakaria berucap kalimat itu kepada Allah atau dalam pikirannya? Ini, jadi kita mesti merekonstruksikan. Ya Allah, tulangku sudah lemah, rambutku sudah berubah. Allah nggak perlu ngomong gitu, udah tahu kok. Ya, itu kan kalimat-kalimat yang ada dalam lubuk hatinya dan didengar oleh Allah. Jadi kadang-kadang ucapan-ucapan doa itu jangan dikira seperti kita. Nah kalau doa semimbar mah itu doa seremonial juga, doa penutup acara. Jadi yang didengar itu adalah apa yang terbetik di dalam hatimu itu. Dan lalu perbuatan, as-sidqu fil amal, jujur dalam berbuat. Jadi artinya Pak, mana yang lebih efektif? Doa dengan perbuatan atau dengan perkataan? Dengan perbuatan dong. Tetapi apapun yang kau perbuat, itulah yang keluar dari hatimu. Karena bagaimanapun tidak mungkin orang berbuat kalau tidak diawali dari pikiran dulu. Kalau ada orang berbuat tanpa pikiran dulu, orang gila namanya. Mau kemana? Nggak tahu. Dari mana? Nggak tahu. Sedang apa? Nggak tahu. Nggak mungkin. Karena manusia itu makhluk yang tidak lepas dari motivasi. Jadi ketika orang berbuat, Anda tidak usah mengatakan saya mau kemana. Tapi begitu Anda beli karcis Cirebon Express, saya sudah mengatakan Anda mau ke Jakarta. Betul nggak? Sekarang begini, ketika kita punya tujuan suatu, ini bagaimana cara kerja disebutnya namanya kerjasama, kolaborasi antara hati dengan pikiran. Pertama kita punya keinginan pengen ke Jakarta. Dari hati itu dikomunikasikan melalui 4 jalur komunikasi, melalui gelombang elektromagnetik, melalui gelombang tekan, ada lagi melalui gelombang frekuensi, ya. Itu 4 jalur langsung dikomunikasikan kepada akal kita. Terjadilah akal sebagai regulator, itu meregulasi, menerjemahkan hati dan langsung secara otomatis on time tanpa jeda waktu kepada seluruh jaringan saraf kita untuk bergerak. Anda akan melangkah lemari, akan mengambil baju-baju. Karena rencananya 3 hari pakai baju 3 baju. Anda akan disuruh oleh okan diri untuk mengambil sepatu, dismir sepatunya. Anda menghitung uang berapa juta, 1 juta, 2 juta di Jakarta.
Betul nggak? Anda angkat telepon ngubungi teman, gue mau ke Jakarta nih. Semuanya. Kemudian juga mobilnya akan dicek banyak. Oh, kemarin dikumpul lagi. Anda pergi ke bengkel supaya balancing ya barangkali ini. Olinya dicek lagi. Semua 1000 macam pekerjaan diperintahkan oleh otak secara otomatis untuk mendukung perintah hati Anda untuk ke Jakarta. Terasa nggak begitu? Sehari-hari seperti itu. Jadi otak sendiri itu akan meregulasikan, akan memanage, akan mengelola instruksi yang sudah diterima oleh hati itu. Kan seperti itu. Dan itu kan kerja kita seperti itu. Jadi kita mesti sadar bahwa kita ini, subhanallah, ini mesin yang very sophisticated, luar biasa. Dan kita sepertinya tidak dilibatkan, kan? Betul enggak? Di dalam perut kita ada mesin katalis yang memecah segala macam unsur protein, segala macam kalori, vitamin, semuanya. Yang dimakan makanannya sama, kan? Tapi kalau ada vitamin A, vitamin dipisah-pisah semuanya. Lalu masuk ke dalam darah kita. Ya kan begitu? Lalu oksigen yang kita hisap dipompa oleh paru-paru. Tanpa oksigen mati dong, ya kan? Untuk mendukung. Dan kemudian kebutuhan lemak, kebutuhan gula, kebutuhan protein, kebutuhan vitamin semuanya ke dalam darah. Ketika sudah cukup, tutup sendiri kok. Ada membrannya. Akan dibuang seperti ampas. Begitu tidak menutup, kebanyakan kolesterol, sakit Anda. Ikut kerja nggak Anda? Semuanya itu kerja dan dikendalikan oleh otak kita, tapi otak tidak sadar. Al-aqlul lawai. Itu namanya otak bawah sadar, namanya ruang unconsciousness di dalam itu. Itu seperti itu. Nah itulah makanya. Jadi tidak mungkin Allah tidak tahu, karena semuanya Allah yang merancang semuanya. Apalagi Allah yang Kominfo aja bisa menyadap. Gak paham-paham segala. Ya, terima kasih. Baik, itu penanya terakhir Mas Nano dari Depok Cirebon sudah dijawab. Dan nampaknya seperti biasa untuk tradisi kita pada setiap dialog ada closing statement. Dan closing statement ini juga tentu waktunya harus terukur Bu ya, karena kita sudah jam 12 pas ini. Silakan Bu ya untuk closing statementnya. Ya, ini closing statement saya. Pertama, saya menyampaikan harapan dan doa saya, mudah-mudahan apa yang engkau minta, engkau doakan kepada Allah dikabul semuanya, amin. Nah, dan kemudian apa sih filosofinya saya mengajak orang berdoa? Ini sangat penting sekali. Kalau orang mendapatkan sesuatu rezeki, tetapi diawali dengan doa dulu. Ketika dia mendapatkan, dia akan merasa diberi oleh Allah. Betul nggak? Dan lalu dia akan bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika mendapat sesuatu tanpa berdoa lagi, ya, begitu dia kaya, apa katanya? Ini adalah hasil kerja payah saya. Ini adalah kerja saya banting tulang peras keringat. Tidak pernah menyebut nama Allah. Tapi setelah berdoa Anda akan berterima kasih. Maka itunya pentingnya berdoa adalah untuk mendorong Anda supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makasih.